warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Pada video kali ini saya ingin kembali menjelaskan suatu materi yang berhubungan dengan laju reaksi. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan masih tentang laju reaksi tersebut pada submateri yang berbeda. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita di video kali ini, yaitu tentang konsep laju reaksi. Yang akan kita bahas tentang konsep laju reaksi ini, yang pertama adalah tentang apa itu arti laju reaksi, dan yang kedua adalah bagaimana cara menentukan laju reaksi berdasarkan konsep tersebut. Kita mulai. Untuk pembahasan yang pertama tadi adalah pengertian laju reaksi. Sebelum kita memahami arti laju reaksi, kita kenal kembali pengertian tentang reaksi kimia. Reaksi kimia itu menyatakan perubahan suatu zat menjadi zat lain, yaitu perubahan suatu reaksi menjadi hasil reaksi. Nah, perubahan ini dinyatakan dalam sebuah persamaan reaksi. Seperti halnya persamaan reaksi yang ada ini. Di sini ada zat yang bereaksi yaitu A ditambah dengan B, kemudian menghasilkan zat hasil reaksi yaitu C dan D. Masing-masing di depan lambang dari A, B, C, dan D itu ada huruf P, R, S, dan U. Ini mewakili dari koefisien reaksi. Nah, dalam laju reaksi ini, dalam sebuah reaksi kimia, apabila reaksi memerlukan waktu lebih singkat, berarti bisa dikatakan reaksi ini memiliki laju yang cepat. Jadi semakin lama waktu yang diperlukan, maka dikatakan reaksi semakin lambat. Nah, apa itu laju reaksi? Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu, atau dapat juga didefinisikan sebagai banyaknya mol zat per liter untuk gas atau larutan yang berubah menjadi zat lain dalam tiap satuan waktu. Jadi dalam hal ini konsentrasi bisa kita ganti dengan mol zat per liter. Karena untuk mencari konsentrasi suatu zat, rumusnya memang adalah dari mol zat per liter. Selanjutnya, dalam suatu reaksi kimia bisa kita amati apabila terjadi suatu reaksi, bisa kita buatkan grafiknya, bahwa dalam satu peristiwa reaksi itu, pada saat terjadi reaksi kimia, dalam selang waktu tertentu, maka dari awal suatu zat per reaksi itu ada tersedia, kemudian lama-kelamaan seiring berjalannya waktu hasil reaksi nanti akan terbentuk dan zat per reaksi itu akan semakin berkurang. Maka grafiknya bisa dilihat seperti ini, bahwa dalam pertama kali yang paling tinggi posisinya di awal ini adalah zat yang bereaksi, kemudian lama-kelamaan ini akan semakin habis, dan seiring waktu dimulai dari zat hasil reaksi itu sebelumnya tidak ada, kemudian akan semakin bertambah. Nah, dari peristiwa ini maka laju reaksi itu bisa diartikan sebagai berkurangnya konsentrasi waktu zat A atau zat B, karena A dan B ini tadi adalah bereaksi. Dikatakan ini berkurang sesuai dengan grafik ini. Jadi laju reaksi untuk bereaksi itu merupakan suatu proses berkurangnya konsentrasi seiring dengan berjalannya waktu. Dan laju reaksi juga dapat diartikan sebagai bertambahnya konsentrasi C atau D tiap satuan waktu. Jadi C dan D ini tadi adalah hasil reaksi yang semakin lama semakin bertambah. Nah, kalau ini kita buatkan satu bentuk rumusan, maka
Kita tuliskan di sini VA atau laju A itu adalah minus. Ini artinya nanti maknanya adalah berkurangnya dari konsentrasi suatu zat. Ini A, berarti ini adalah perubahan konsentrasi A per satuan waktu. Kemudian untuk lajunya B, kalau lajunya ditinjau dari zat B, maka ini juga minus nilainya karena berkurangnya tadi makna dari proses reaksi tersebut. Jadi minus perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Untuk C, bila laju reaksi ditinjau dari zat C, maka VC sama dengan, di sini ada tanda plus, ini menunjukkan bertambahnya. Jadi di sini perubahan konsentrasi C per perubahan waktu. Dan untuk laju D, di sini juga plus karena tadi bertambah yang namanya pereaksi. Yang namanya hasil reaksi itu semakin lama semakin bertambah. Jadi lambangnya di sini adalah plus. Perubahan konsentrasi D per perubahan waktu. Kemudian laju reaksi ini juga bisa kita lihat secara umum. Di sini ada laju sama dengan perubahan konsentrasi A per P. Ini tadi adalah koefisien dari A per perubahan waktu. Ini minus. Kemudian sama dengan juga nanti bisa kita hubungkan ke konsentrasi B. Perubahan konsentrasi B per R, ini koefisien dari B dalam persamaan reaksinya tadi per perubahan waktu, sama dengan juga perubahan konsentrasi C per S per perubahan waktu. S ini adalah koefisien dari C, dan selanjutnya juga sama dengan perubahan konsentrasi D per U kali perubahan waktu. Dan U tadi adalah koefisien dari D. Nah, dari sini maka kita bisa buatkan perbandingan laju A berbanding laju B berbanding laju C dan laju D. Itu akan menunjukkan perbandingan koefisien masing-masing zat. Nah, persamaan ini nanti bisa kita manfaatkan untuk mencari suatu laju reaksi, misalkan laju reaksi C jika diketahui yang laju reaksi B atau yang lainnya. Jadi bisa diingat lagi bahwa perbandingan laju reaksi zat-zat dalam persamaan reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang pertama. Ada suatu percobaan dari laju reaksi tertentu. Di sini ada reaksinya A plus B menghasilkan C. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada percobaannya diulang beberapa kali, sebanyak 3 kali. Yang pertama ini artinya adalah suatu zatnya pada waktu 0, artinya memang di awal belum terjadi apa-apa, karena di sini datanya yang didapat adalah konsentrasi C, yaitu konsentrasi hasil, ya, yang diukur adalah konsentrasi C. Di awal pada saat waktunya masih 0, artinya C belum terbentuk, maka konsentrasi C masih 0,00. Kemudian pada percobaan yang kedua, setelah berjalan waktu 20 detik, diperoleh data konsentrasi C-nya adalah 0,010. Percobaan ketiga, setelah waktu berjalan 60 detik, maka konsentrasi C yang diperoleh adalah 0,030. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya laju pembentukan C? Untuk menjawabnya ini, kita bisa hitung percobaannya ini, kita ambil data 1 dan 2 ataupun 2 dan 3, atau data 1 dan 3 itu nanti hasilnya akan sama. Untuk penjelasan ini akan saya coba dengan menggunakan data dari percobaan 2 dan 3. Dari data tersebut,
Kita tuliskan dulu persamaan laju reaksinya untuk menghitungnya nanti. Rumusnya adalah seperti ini, bahwa PC sama dengan perubahan konsentrasi C per perubahan waktu. Perubahan konsentrasi C yang kita lihat, yang kita amati adalah, kita pakai tadi data dari 2 dan 3. Di sini yang kita ambil adalah konsentrasi C yang ketiga, percobaan ketiga, dikurang konsentrasi C data kedua. Jadi akhir kurang awal, itulah yang namanya tadi perubahan. Dan untuk waktunya juga kita ambil adalah selang waktu pada percobaan yang ketiga, data waktu yang ketiga, kemudian waktu yang kedua. Kita masukkan nilai masing-masing dari data ini, kita sesuaikan dari data yang ada pada percobaan. Untuk data konsentrasi C yang ketiga adalah 0,030, kemudian untuk konsentrasi C pada data kedua adalah 0,010. Dibagi dengan waktunya, T3 adalah 60 dan T2 adalah 20. Kita selesaikan, hasilnya bisa didapat seperti ini, 0,020, pengurangan dari ini. Kemudian waktunya kita peroleh 40. Hasil akhir adalah 0,5 molar per detik. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan satu laju reaksi dari suatu zat. Contoh yang kedua, ada data di sini dalam suatu percobaan dimasukkan ke dalam suatu ruang yang volumenya 4 liter. Ada zat yaitu HI ya, gas HI sebanyak 6 mol. Dan di dalam ruangan itu kemudian HI terurai menjadi gas H2 dan I2. Kemudian setelah 10 detik dalam ruang tersebut terdapat 2 mol gas H2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan juga laju reaksi peruraian gas HI. Untuk menjawab soal yang seperti ini, dalam soal ini belum ada persamaan reaksinya, maka terlebih dahulu kita tuliskan persamaan reaksi yang terjadi sesuai dengan soal, yaitu gas HI menghasilkan H2 dan I2. Jadi HI terurai menjadi H2 dan I2. Kemudian kita lihat persamaan reaksinya ini belum setara. Jadi HI di dalam ruas kiri itu masing-masing H dan I jumlahnya 1 buah, sedangkan di ruas kanan masing-masing H dan I berjumlah 2 buah. Untuk menyetarakannya berarti kita taruhlah angka 2 di depan HI, sehingga nanti jumlah H dan I ruas kiri dan ruas kanan sudah seimbang. Selanjutnya yang perlu kita tuliskan, diketahui dari awal tadi bahwa HI molnya sebanyak 6 mol. Mula-mula HI-nya sebanyak 6 mol. Kemudian yang diketahui lagi adalah mol H2 yang terbentuk dalam selang waktu 10 detik adalah 2 mol. Kemudian volume ruang sebesar 4 liter dan yang ditanyakan adalah berapakah laju terbentuknya gas H2 dan yang kedua laju penguraian gas HI. Untuk menjawab soal seperti ini, yang pertama yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah laju dari pembentukan gas H2. Hal ini dikarenakan gas H2 ini sebelumnya kita ketahui molnya belum ada karena belum terbentuk, karena H2 merupakan hasil reaksi. Jadi untuk mol awal sudah pasti adalah 0, kemudian mol yang terbentuk berarti mol akhir sebanyak 2 mol. Untuk menghitung berapa besar konsentrasi dari gas H2, berarti kita ingat kembali rumusnya. Untuk konsentrasi itu adalah mol per volume. Nah, jadi mol H2 per volume ruangnya, sedangkan mol tadi untuk H2 2 mol dan volumenya adalah 4,
Berarti hasil dari perhitungan ini kita akan dapatkan nilai konsentrasi dari gas H2 sebesar 0,5 molar. Nah, selanjutnya kita akan hitung laju reaksi pembentukan gas H2, yaitu perubahan konsentrasi gas H2 per perubahan waktu. Nah, konsentrasi gas H2 yang di sini yang sudah kita hitung ini merupakan perubahan konsentrasi dari gas H2 ini. Jadi kita masukkan nilainya 0,5 molar dan selang waktunya yang diperlukan untuk terbentuknya gas H2 sebesar 2 mol tadi adalah 10 detik. Kita selesaikan perhitungan ini, didapatlah nilainya 0,05 molar per detik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tentang laju reaksi pembentukan gas H2 sudah kita dapatkan sebesar 0,05 molar per detik. Kita akan teruskan dengan menghitung laju penguraian gas HI. Nah, karena sudah diketahui salah satu laju dari persamaan reaksi ini, maka untuk menghitung laju reaksi dari komponen yang lainnya yang ada dalam persamaan reaksi, kita bisa manfaatkan dengan cara menggunakan perbandingan koefisien. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa perbandingan laju reaksi pada suatu persamaan reaksi itu akan sama dengan perbandingan koefisien reaksi masing-masing. Jadi kalau kita mau menghitung, kita akan perbandingkan laju reaksi HI dengan laju reaksi H2 sama dengan angka perbandingannya adalah 2:1. Kita lihat dari koefisiennya untuk HI 2 dan H2 adalah 1. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui, laju reaksi HI berbanding laju reaksi pembentukan H2 tadi adalah 0,05 molar per detik sama dengan 2:1. Kita selesaikan, persamaannya bisa menjadi seperti ini. Jadi ini 2:1. Kemudian karena ini di bawah tanda bagi, karena ini banding ya, berarti sama dengan bagi. Pindah ruas berarti jadi kali. Nah, hasilnya 2:1 atau 2/1 dikali 0,05 molar per detik, kita dapatkan 0,1 molar per detik. Kita bisa lihat juga dari sini bahwa laju reaksi untuk HI ini akan 2 kali lipat dari laju reaksi H2, 2:1. Ya, lebih mudah kita melihat dari sini langsung. Kalau ini kita dapatkan 0,05, berarti untuk laju reaksi HI tinggal 2 kali 0,05. Kalau ini kita dapatkan misalkan 1 molar per detik, berarti untuk laju HI 2 kali 1, artinya 2 molar per detik. Nah, ini adalah cara lebih mudah untuk menghitung suatu laju reaksi dari... Ini adalah cara yang lebih praktis untuk menghitung laju reaksi dari salah satu komponen bila diketahui laju reaksi dari komponen dalam persamaan reaksi yang lainnya. Demikian 2 contoh yang saya berikan mengenai cara menghitung laju reaksi berdasarkan arti dari laju reaksi itu sendiri. Dan di sini bisa dicoba untuk membuktikan pemahaman, ada soal. Nah, di sini dalam soal diketahui ada suatu percobaan reaksi kimia dengan persamaan reaksi A2 tambah 3B2 menghasilkan 2AB3. Didapat data percobaan sebagai berikut. Jadi percobaannya di sini yang pertama di awal pada saat 0 detik. Jadi konsentrasi untuk AB3 sebelumnya belum ada. Kemudian percobaan yang kedua di sini waktunya adalah 60 detik. Konsentrasi AB3 yang didapat datanya adalah 0,040 molar. Dan yang ketiga dalam waktu
120 detik, konsentrasi AB3-nya adalah 0,080 molar. Pertanyaannya adalah berapakah laju reaksi pembentukan AB3, dan yang kedua adalah berapakah laju reaksi pengurangan dari A2. Demikianlah tadi penjelasan tentang materi pengertian laju reaksi beserta contoh soal yang berkaitan dengan cara menentukan laju reaksi tersebut. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.